Selamat siang Pak, dari Selamat kami siang. dari Universitas Jambi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Pembangunan Pak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Fedi Patriona Paul dan teman saya. Baik Kak, perkenalkan nama saya dari program studi PPKN Universitas Jambi Pak. Saya Ahmad Musawir. Saya ngajar di kelas 10 pendidikan sejarah. Pertanyaan yang pertama Pak, apa makna dari pendidikan sejarah itu sendiri bagi Bapak? Bagi saya kan kalau bicaranya sejarah, memang sejarah kan yang pertama kita mengenal kehidupan manusia sebelumnya kan. Nah, mungkin dari biologinya ada juga kan manusia asal dari mana, ada sejarah juga ada. Ya kita istilahnya sama dengan PPKN tadi kayak mana sejarahnya mau tentang bangsa kita kan, kita belajar dari sejarahnya dulu. Jika istilahnya tentang bangsa, identitas bangsa kan, sama PPKN kan ada juga, ada nggak? Nah, di sejarah juga ada. Pertanyaan yang kedua, tantangan apa atau hambatan seperti apa yang sering Bapak alami dalam mengajarkan sejarah kepada siswa? Tantangan kayak mana dulu? Tantangan tentang bagaimana kondisi kelasnya Pak. Tergantung kalau kita ketemunya anak IPS mungkin tantangan luar biasa kan, kalau dalam ini yang mungkin tantangan untuk menghadapi anak menjelaskan materi yang kita ajar. Kalau sekarang IPA mungkin agak mudah dikontrol, tapi kalau sekarang kan sekolah penggerak ini kan beda materinya lagi, kan nggak ada IPS, nggak ada IPA di kelas 10 itu, jadi langsung sejarah gitu. Apalagi sekarang tergabungnya ilmu sosial, lebih sedikit materinya dibandingkan sebelumnya. Jamnya juga kalau di IPS misalnya 2 jam wajib, 3 jam peminatan. Ke kelas 10 sekarang digabung, nggak ada IPS cuma 2 jam sejarahnya. Sedikit aja Pak. Nah, tergantung lah kondisinya. Kalau sekarang kan daring sebagian kan, ada juga yang tatap muka. Kalau yang daring masih pakai classroom kan. Kalau kelas sekarang kan dibagi 2. Misal kalau satu lokal ini 36, mungkin sesi A-nya 16 orang gitu. Yang 16 orang masih daring lagi. Tantangannya tetap kasih tugas kalau yang sama dari metodenya, mungkin metode diskusi. Apalagi? Baik Kak, pertanyaan yang ketiga, metode pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan di kelas kepada siswa Kak? Kalau saya tergantung kondisi di lokal. Ada juga yang bisa diskusi. Kadang juga kita kasihkan tugas kadang-kadang untuk meneliti anak-anak ini sebenarnya tentang budaya. Kalau saya ada kaitan dengan budaya kan, harus saya kaitkan budaya lokal. Ini kan ada batik misalnya, ada proyek kami batik. Nah, jadi kayak mana anak meneliti tentang batik. Emang di kelas 10 itu kan ada metode penulis sejarah. Nah, kayak mana metode penulisannya. Jadi bebas lah mereka untuk memilih metodenya apa gitu. Misalnya, maksudnya apa yang mereka tulis di sini tentang sejarahnya. Bisa jadi tentang batik atau blog di mana di lingkungan mereka ya. Selanjutnya, apakah implementasi Bapak terhadap pembelajaran sejarah di sekolah sudah terlaksana dengan baik Kak? Kalau menurut saya belum terlaksana dengan baik. Banyak kondisinya kan, apalagi gitu kan kondisi anaknya kadang kan belum terlaksana. Kan anak ini kan ada juga, kalau dapat lokal yang ini yang bagus kayak saya, kalau saya termasuk bagus kalau lokal kelas 10 ini 10 sampai 10 atau anaknya mungkin karakter dari SMP-nya orangnya kayak mana SMP. Kalau mereka tuh campuran kadang agak sulit juga tercapai. Kalau kelas 12 agak humble kita ini harus berkomunikasi dengan anak. Kalau kelas 10 ini masih bisa kita kan, tergantung juga 10-nya nanti tergantung kelas. Nggak bisa disamaratakan. Misalnya ke 10-1 kayak gini kondisinya kita harus ngajar, kelas 10-2 kayak gini lagi, bukan kelas 10-1 sampai 10-5 itu kita sama, nggak bisa. Kan tergantung karakter anak di dalamnya memang. Baik Pak, harapan Bapak ke depannya terhadap siswa dengan melalui pendidikan sejarah itu sendiri gimana Pak? Yang jelasnya kalau saya pengennya jelas kita kemauan kita kan, kemauan kita mereka tuh memahami usah sejarah di dunia dulu istilahnya, sejarah jati diri bangsa kita atau keluarga kita. Kadang mereka memang nggak paham
sejarah. Coba kamu tanya Sisilanya, orang tua kamu dari siapa? Kan kalau kita sejarah harus tahu lah. Sisila keluarga kita, mereka nggak tahu tentang mereka orang mana. Misalnya ketika orang Minang, kamu orang Minang kan? Ketika orang Minang mereka nggak tahu sejarah Minang, Padang kayak mana. Mereka ngakunya orang Jambi. Nah mereka nggak tahu sejarah Jambi kayak mana. Itu Iya, Pak, ya. kayak pengennya kayak gitu, mereka lebih paham sejarah tentang diri sendiri, bangsanya kayak mana. Makanya bangsa kita mungkin terkacir juga kan. Iya, Pak, Kan benar. menurut saya kayak gitu pengennya. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Di dalam kelas Pak, situasinya responsif siswa itu sendiri bagaimana Pak? Apa antusias atau apa? Ada yang antusias, ada yang tidak, apalagi di jam-jam terakhir kita ngajar sejarah ini kan pertama PPKN jam terakhir nih kan banyak sudah ngantuknya kan. Nah kalau jam 1-2 tuh mungkin masih enak lah, kendalanya itu kan. Ada juga lokal yang antusias tuh, ada juga kalau itu mau tidur mungkin ya. Kalau siang kan, apalagi nih faktor sudah lama daring kan, jadi tatap muka menyesuaikan lagi mereka. Pak, benar. Lama pula prosesnya kadang-kadang. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya sama-sama.